Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi. Tetap semangat. Yes. Oke. Saya juga produk dari sekolah minggu. Saya bisa sekarang berdiri di tempat ini karena ada guru-guru sekolah minggu yang menginvestasikan waktunya buat saya. Salah satunya adalah mama saya. Mana mama saya? Mama saya jadi guru sekolah minggu kurang lebih 35 tahun. Dari sebelum dia menikah, sampai akhirnya punya anak, dan dia berhenti ketika dia pindah ke Bandung. Jadi kalau nggak salah mungkin sekitar 35 tahun. Dan dia selalu ngajar di kelas yang kecil. Yang masih suka ngompol, yang masih suka ya. Bayangkan itu buat saya hal yang luar biasa. Saya juga punya satu guru sekolah minggu yang namanya saya mau tampilkan. Tadi saya sempat share fotonya ke JJ. Nah, ini guru sekolah minggu saya ini. Yang ini nih. Ya, namanya Bapak Harun Stefanus. Sampai detik ini masih melayani di sekolah minggu. 40 tahun dia melayani di sekolah minggu, sama seperti Cici. 40 tahun. Kalau dia melayaninya di kelas teen. Jadi kelas Galatia, kalau di gereja kita bilangnya kelas Galatia. Galatia itu kurang lebih seusia dari 6 SD lah mau masuk ke SMP. Itu masa-masa yang sangat rawan. Karena seringkali di sekolah minggunya aktif, rajin, ketika SMP hilang. Dan di kelas Galatia inilah, Kohokseng ini kalau saya bilang, Kohokseng ini mengajar 40 tahun. Dan tahun lalu kita punya grup alumni Tasik, ya, alumni di gereja tersebut karena saya orang Tasik. Kita memberikan apresiasi. Kita bikinkan buku kesaksian kita lah. Ya, untuk guru sekolah minggu kita yang sangat kita cintai ini. Karena kenapa? Di Pretin ini saya belajar pertama kali mengalami pujian penyembahan itu di situ. Dan saya ingat setiap memorinya. Ketika dia pakai gitar kopong, kan kalau di Tasik itu sekolah minggunya bareng-bareng kayak gini, setelah itu dipecah kelas. Ada yang ke Bethlehem, ke Nazaret, ke Yudea gitu ya. Dan yang ke Galatia gitu ya. Kenapa? Iya, di land trip. Nama-nama kelasnya itu berdasarkan nama tempat gitu. Nah, itu mama saya. Mama saya 35 tahun juga ngajar sekolah minggu. Ya. Waktu itu kita bikin buku dan saya sampai nangis loh. Karena kenapa? Memori itu teringat kembali ketika pertama kali saya belajar pujian penyembahan dan akhirnya saya menjadi seorang worship leader. Itu salah satunya karena jasa Kohokseng ini. Gitu. Ini lihat, benar kata Cici, wajahnya awet muda. Awet muda karena selalu sama anak muda kali ya. Ini kemarin malam foto ini saya terima, kemarin malam. Ini adalah mantan guru anak-anak sekolah minggu. Sebelah sininya. Sekarang dia bilang jadi rekan sejawat untuk melayani di sekolah minggu. Wow, jadi benar Kak Oci bilang, saya juga terbawa pengen men-encourage untuk sekolah-sekolah ibu-ibu guru sekolah minggu. Ya, jangan kecil hati, mungkin pelayanannya nggak kelihatan seperti kata Ciuli tadi, mungkin tepatnya di pojok, bahkan seringkali tidak ikut kebaktian karena harus menjaga anak-anak, termasuk anak-anak saya juga tentunya. Tapi yakinlah bahwa suatu saat buahnya itu akan kelihatan. Di grup banyak banget, ada yang sudah jadi dokter Ikin, ada dia salah satu pembicara lah pokoknya ya. Ada lagi yang sudah di Amerika dan di mana-mana, itu adalah buah pelayanan dari sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu di sini yang punya anak-anak kecil, jangan sepelekan sekolah minggu. Bawa anak kita setiap minggu ke sekolah minggu. Karena disitulah dasar-dasar cinta pada Tuhan Yesus itu mulai ditanamkan. Tentu itu tidak menghapus peran orang tua. Tapi yakinlah itu bekerja. Setia bawa ke sekolah minggu. Saya dulu ya, sampai sama mama saya tuh ya, sakit pun saya pengen ke sekolah minggu. Karena kenapa? Di akhir tahun dapat hadiah istimewa. Kue tart. Ya, nggak seberapa tapi itu penghargaan gitu loh. Tapi kalau sekarang kayaknya kebalik ya, kalau sakit suruh pulang. Kalau zaman dulu sakit-sakit
bela-belain datang untuk sebuah hadiah istimewa. Karena yang dapat hadiah istimewa itu yang tidak pernah bolos sekalipun atau boleh bolos sekali ya Maya. Boleh bolos sekali masih boleh dapat gitu. Bayangin 52 minggu hanya boleh bolos sekali baru dapat kue start. Ya, oke. Jadi terima kasih banyak Ciuli, menginspirasi sekali kesaksiannya. Itu yang bangor itu tuh. Tapi yang bangor kayak gini mengelahirkan saya juga anak rohaninya. Oke, kita akan belajar dari firman Tuhan. Bersyukur kita sekarang sudah tiba di penghujung tahun, ya. Tahun yang gak mudah buat semua sektor apapun itu. Apalagi saya yang kerja di dunia wedding yang selalu mendatangkan kerumunan massa itu, waduh, masa-masa yang berat karena tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja. Tapi puji Tuhan, dari tahun 2020 sampai hari ini saya tidak pernah memberi makan anak-anak saya dan istri saya makan makanan yang tidak layak. Ya, saya percaya itu karena Tuhan yang pelihara. Amin. Dan hari ini adalah minggu terakhir, nanti akan Kelvin akan umumkan, minggu terakhir kita akan beribadah bersama-sama di tahun ini. Dan kita akan ketemu di tahun depan karena gereja kita kebanyakan dewasa muda, jadi mungkin banyak yang sudah liburan seperti hari ini. Ya, jadi saya mau menyampaikan firman Tuhan yang masih berhubungan tentu dengan suasana Natal, karena masih Natal ya, suasananya masih terasa, dan kita akan sama-sama belajar ya, supaya kita memperoleh bekal yang bisa menuntun kita masuk di tahun yang baru, tahun yang enggak gampang ya, bahkan dari mulai Kowing beberapa minggu lalu sudah mengingatkan. Benar ya Kak Oci ya, bahwa tahun 2023 bukan tahun yang mudah. Ya, bukan tahun yang mudah. Kemudian Bapak Presiden kita juga sudah mewanti-wanti. Ya. Sudah mewanti-wanti. Indonesia dan ancaman resesi global. Kemudian ingatkan resesi, Jokowi tahun depan gelap. Kita tidak tahu badai besarnya seperti apa. IMF semua meramalkan hal yang tidak baik. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan, kalau kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, saya percaya Tuhan akan luputkan. Ya, Tuhan akan lepaskan. Ya, luput itu beda gitu ya. Luput itu seperti diselamatkan. Saya pernah khotbahkan ini beberapa waktu yang lalu. Luput itu seperti seharusnya kena, apakah itu kecelakaan dan lain sebagainya, tapi diluputkan. Seperti bangsa Israel yang waktu ada di tanah Mesir, ketika itu terjadi hujan es. Dan Bapak Ibu bisa baca di Alkitab, hanya tempat orang Israel yang tidak kena hujan es. Diluputkan, padahal di seluruh negeri terjadi hujan es. Hanya di tanah Israel saja tidak terjadi hujan es. Itu yang namanya diluputkan, diselamatkan. Dan saya percaya kalau kita berjalan dengan tuntunan Tuhan, kita akan sama-sama melewati tahun yang tidak mudah. Tapi bersama Yesus kita bisa, amin. Amin. Ibu selamat datang Bapak. Katanya dari Singapura ya. Welcome. Sebagian. Semoga bisa menangkap karena saya menyampaikan dalam bahasa. Bisa? Oke, puji Tuhan kalau gitu ya. Selamat datang di Bandung, selamat menikmati juga kulinernya ya dan lain sebagainya, tentu dengan macet-macetnya juga. Itu sudah satu paket. Oke. Mari kita mulai. Seperti yang tadi saya bilang, karena kita masih suasana Natal, kita akan belajar dari beberapa peristiwa Natal. Ya, saat ini saya melihat seperti yang Kak Oci sering kali bilang bahwa seringkali Natal itu dibelokkan maknanya. Ya, ada Santa Claus, ada pohon cemara, ada pohon terang maksudnya. Ya, ada apa lagi? Kado mungkin, snow. Ya, padahal itu bukan sesuatu yang esensi. Tapi itu sudah jadi industri masalahnya. Industri itu mendatangkan cuan, mendatangkan uang. Itulah kenapa sebabnya
hal-hal seperti itu tetap dipelihara. Tetap digaung-gaungkan supaya perputaran uangnya itu besar itu. Dalam jangka waktu sebulan, bayangin aja, dari baju baru, kado, ya, dari topi mungkin, dari penjualan pohon Natal dan pernak-perniknya, itu berapa besar perputaran uangnya. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari sukacita buat mereka yang memang usahanya di Natal yang cuma setahun sekali. Nggak mungkin jual topi Santa Claus ya di bulan Agustus, kan nggak mungkin ya. Jadi mungkin ya udah nggak apa-apa, itu berkat buat mereka. Tapi hari ini kita akan belajar dari peristiwa Natal supaya kita bisa belajar ya. Ada banyak tokoh ya dalam peristiwa Natal. Dari mulai Tuhan Yesus sendiri yang adalah center, yang adalah sumber inti dari Natal. Karena kalau nggak ada Tuhan Yesus tentu tidak ada Natal. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, siapa yang mau dilahirkan? Siapa yang mau menyelamatkan? Ya, Tuhan Yesus adalah inti dari Natal seharusnya. Yang kedua, kita banyak belajar dari Maria, kita banyak belajar juga dari Yusuf. Saya juga pernah cerita tentang Yusuf. Ya. Tapi hari ini kita akan belajar dari beberapa tokoh dalam peristiwa Natal supaya masih terasa, ya. Tapi kita coba aplikasikan buat kehidupan kita di tahun depan gitu loh, Bapak Ibu. Oke? Nah, yang pertama kita akan belajar dari satu tokoh, ya. Nah, belajar dari satu tokoh namanya orang Majus, ya. Mungkin orang ini sering disebut-sebut, ya. Sering disebut-sebut, tapi mungkin kita jarang kita menelisik, mencari tahu apa sih maksud dari orang Majus ini ada, ya. Oke. Dari orang Majus ini, kita baca ayatnya di Matius 2 ayat 2. Ya Bapak Ibu, kita baca sama-sama. Semoga tidak menghalangi. Saya bacakan untuk Bapak Ibu, Matius 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembah dia. Kenapa saya bilang bahwa orang Majus menggambarkan bagaimana tuntunan ilahi? Bayangkan Bapak Ibu, orang Majus ini ya menemukan bayi Yesus hanya berdasarkan bintang. Hanya berdasarkan bintang. Hari ini kita gampang, ada GPS. Kemana-mana kita tinggal klik. Coba tuliskan, cari tempat yang sesulit apapun. Asal kita tahu patokannya, pasti GPS akan menemukan. Ya. Siapa di sini yang suka pakai GPS? Dan selalu pakai GPS? Ya. Karena itu memudahkan kita. GPS membuat perjalanan kita menjadi lebih mudah. Kita tidak akan tersesat, meskipun saya pernah tersesat juga karena gara GPS. Pernah, tapi jarang terjadi. Kita bisa mengestimasi waktu ketibaan. Ya, kita bisa punya alternatif mending jalan ini atau jalan ini. Tapi biasanya si GPS ini memberitahu jalan yang paling cepat atau jalan yang paling mudah mungkin. Tapi bayangkan Bapak Ibu, pada waktu itu orang Majus datang ya, tidak ada GPS. Cuman mengandalkan bintang. Bagaimana Bapak Ibu? Bintangnya juga mungkin kadang-kadang terhalang awan, itu kan hal yang biasa. Tapi bagaimana orang Majus mengandalkan tuntunan ilahi untuk bisa menemukan bayi Kristus. Orang Majus betul adalah orang yang ahli dalam perbintangan. Ya, mereka orang-orang pintar. Ya, mereka terbiasa mungkin lihat astronomi. Makanya saya baca mereka disebut wise man. Orang yang bijaksana, bukan orang-orang biasa. Orang yang ngerti bagaimana melihat bintang. Dan mungkin ini bintang memang spesial. Beda dari yang lain. Tapi tetap kan, bukan satu hal yang gampang. Apalagi mereka harus menyusuri padang gurun. Padang gurun kan kayak sama semua ya. Kalau kita di sini di kota gitu ya, kita bisa, oh ini patokannya ini, ada gang ini, ada pelang ini, kita masih ingat. Tapi yang namanya padang gurun,
Semua tampak sama. Mereka hanya mengandalkan satu titik, satu tuntunan dari bintang tersebut. Saya baca, ya, saya pelajari tentang orang Majus ini. Katanya orang Majus ini berasal dari timur, ya, dan diasumsikan itu berasal dari Persia, orang-orang Persia, orang-orang Iran, ya. Dan sampai detik ini, memang orang-orang Iran itu terkenal pinter. Salah satu ras yang unggul. Ya, kalau nggak salah Iran itu dulunya Irak mungkin ya. Jadi Iran itu orang-orang Persia itu adalah orang-orang yang memang punya kecerdasan di atas rata-rata. Tapi masalahnya jarak, anggaplah mereka berasal dari Persia, untuk jalan ke Bethlehem, mereka kalau saya hitung pakai GPS zaman sekarang, ya, itu panjangnya 2160 km. Silahkan Bapak Ibu tebak. Kalau pakai mobil dari sini ke Bali butuh berapa lama, ya? Dan konversikan dengan orang Majus yang cuma naik onta. 2160 km. Dihitung-hitung kurang lebih 40 hari. Mereka harus berjalan menyusuri padang gurun hanya mengandalkan satu bintang. 40 hari. Bayangkan Bapak Ibu. Ya. Dan mereka hanya mencari satu orang yang katanya raja. Yang mungkin mereka pelajari dari kitab-kitab yang lama gitu ya. Tapi mereka itu setia, belajar terus, cari, ikut tuntunan ilahi. Tuntunan bintang. Sampai mereka menemukan. Seringkali di drama-drama Natal kita menemukan. Orang Majus, pasti kalau drama itu ya ada palungan, ada Tuhan Yesus di palungan. Ada Maria, ada Yusuf. Ada orang Majus dan ada gembala. Digambarkan mereka itu datang bersamaan, gembala dan orang Majus. Padahal kalau lihat jaraknya tidak mungkin Bapak Ibu. Mereka datang bersamaan tidak mungkin. Kenapa digambarkan datang bersamaan? Coba kenapa Bapak Ibu? Bisa nggak tebak? Kenapa mereka datang bersamaan? Karena kalau tidak bersamaan, dramanya kepanjangan. Bayangkan. Ya, jadi dibikin singkat aja. Ya, drama orang Majus dan gembala datang bersamaan. Kalau nggak datang bersamaan, kelamaan. Dramanya nggak beres-beres. Ya, oke. Nah, jadi saya mau menggambarkan bahwa orang Majus itu berjalan 40 hari dari satu negeri ke negeri Bethlehem. Dan Bethlehem itu bukan kota besar. Firman Tuhan katakan, hai Bethlehem. Ya nanti saya baca ayatnya. Bethlehem itu bukan kota besar. Kalau sekarang kita GPS, ya misalkan ke Surabaya, gampang. Ketik Surabaya, ketik hotelnya, ketik atau tempat nama apapun yang akan kita tuju, Surabaya gampang. Ya. Tapi ini tuh kayak kota kecamatannya mungkin, kelurahannya. Yang mungkin di GPS mesti cari-cari dulu gitu loh. Ya. Jadi hari ini saya mau mengencourage bahwa tahun depan hal yang pertama yang harus kita jalani bersama, yang pertama tuntunan ilahi. Gampang, orang Majus aja, ingatnya. Bagaimana orang Majus berjalan 40 hari hanya mengandalkan bintang. Di padang gurun yang gelap. Ya, mending kalau siang tampak semua sama. Kalau malam, ya udah gak kelihatan lah. Mungkin di sini yang pernah ke Israel, saya belum pernah. Ya, bagaimana mungkin waktu itu naik onta ya. Naik ke Gunung Sinai. Bagaimana rasanya, Kak Oci? Capek, takut, ya mungkin ya, karena tinggi kan. Pas malam lagi kan. Nah kurang lebih itulah. Bayangkan orang Majus 40 hari. Kalau Kak Oci naik onta ada guide-nya. Ada orang yang guide, yang pegangin ontanya supaya nyampe ke atas ke Gunung Sinai. Tapi orang Majus nggak ada. Ya. Dan mereka dan mereka hanya bertiga. Kenapa cuma bertiga? Karena cuma emas, mar, dan kemenyan. Ya, ini bercanda aja. Saya nggak tahu berapa, tapi digambarkan 3 orang kan gitu. Ya supaya panggungnya nggak kepenuhan juga. Kalau kebanyakan panggungnya penuh. Karena nggak semua orang, nggak semua gerejanya besar. Ya. Oke, lanjut. Yang pertama adalah orang Majus. Ya. Kemudian saya bacakan lagi ya ayatnya. Matius 2 ayat 9 sampai 12. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka
Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ya, tidak hanya mengandalkan bintang. Dan yang luar biasanya lagi di ayat berikutnya, di ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya itu melalui jalan lain. Jadi selain mengandalkan bintang, mereka juga mengandalkan tuntunan ilahi gitu loh. Ya, saya percaya Tuhan bisa melakukan banyak hal lewat tuntunan ilahi. Apakah mungkin melalui audible, melalui mimpi, ya, atau melalui bapak rohani kita, ibu rohani kita, ya, yang memberikan guidance, arahan. Saya bersyukur saya punya bapak rohani, ya, atau juga mungkin rekan-rekan sesama pelayanan. Di sini ada Kelvin, ya, ada teman-teman yang lain yang mungkin mengingatkan saya juga. Kayak tadi Kelvin, bro gimana bro? Resolusi 2023 aku maha. Iya badan gue diletihkan seetik. Nah, buat saya itu juga guidance. Thank you Vin. Ya, selain dari bapak rohani juga ada dari rekan sejawat dalam pelayanan yang bisa mengingatkan saya. Ya, tuntunan ilahi. Istri saya mana ya? Oh itu tuh. Nah, sampai tadi pagi saya berpikir tuh Tuhan tuntunan ilahi itu seperti apa ya? Sampai kemarin malam loh, waktu saya nonton Kroasia dan apa kemarin? Maroko. Ya. Aduh, ada satu titik yang saya belum nemu gitu loh. Ada yang kurang dari apa yang mau saya sampaikan ke Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari ini saya nemu jawabannya. Buat saya, tuntunan ilahi ini ya. Duh mana isi saya ya? Iya kayaknya anak saya tuh. Halo. Nah Bapak ikut ya. Enaknya gereja apa? Khotbah di gereja sendiri. Boleh bawa anak. Why? Oh enggak. Isi saya cuma mau main keyboard. Jadi apa yang saya temukan, saya jawab lewat lagu ini ya. Ini kayak udah kayak Insinyur Niko ini. Junior. Oh lihat ya, sama rambutnya. Tapi bener ini lagu lihat loh. Ini lagu sederhana banget. Liriknya dikit. Tapi tadi bikin saya nangis loh pagi-pagi. Ya. Hah 5 menit lagi? Yang bener. Kata-katanya gimana? Itunya gimana ya? Nah lagu ini sederhana Bapak Ibu. Kita nyanyi ya pasti pada bisa. Bila J, bisa J, keluarin J. Kalau depan tuh suka tiba-tiba lupa loh. Yang lagu ku tak akan berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Nyanyi yuk Bapak Ibu sama-sama. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah Mari kita nyanyi sekali lagi lagu ini. Bila Engkau tak besertaku, ku tak akan berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan
kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu, lagu ini sangat sederhana, sangat pendek ya. Lagu ini cuma berkata kalau kita berjalan, kita hanya butuh kasih karunia. Karena cuma kasih karunia yang bisa memampukan kita bertahan. Berat Bapak Ibu. Saya juga gak tahu gimana ceritanya, tapi Tuhan buka jalan dan saya tahu percis. Kemampuan saya gak nyampe di situ. Saya gak punya kemampuan di situ, tapi Tuhan berikan kasih karunia. Yang pertama, kita butuh kasih karunia dalam tuntunan Tuhan. Yang kedua, berjalan dipimpin oleh Roh. Saya lagi belajar untuk, ya saya juga masih banyak belajar untuk dipimpin Roh ya. Kadang-kadang lupa gitu, kadang-kadang terlupakan gitu. Tapi lagu ini sederhana banget dan saya pengen lagu ini bolehlah dicari di YouTube ya, banyak kok. Dinyanyikan bersama-sama. Tuhan, aku perlu kasih karunia. Tuhan, aku butuh tuntunan Roh. Di tahun yang berat, di tahun yang enggak mudah, aku butuh kasih karunia-Mu Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua, ya, yang pertama tadi dipimpin, dituntun oleh tuntunan ilahi. Yang kedua, ya, saya belajar dari Zakaria dan Elisabet. Ya, mungkin tokoh ini jarang dibicarakan. Zakaria dan Elisabet. Apa yang bisa kita pelajari dari tokoh Zakaria ini? Yang pertama, oh ini ayatnya, ketahuilah. Ini yang tadi ya, masih poin pertama. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatkannya maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Kalau kita berjalan dalam tuntunan ilahi, saya percaya ada hikmat Tuhan yang Tuhan berikan. Ya, yang Tuhan akan berikan. Kayak saya kemarin kaget banget dengar Kowing khotbah, meskipun saya nggak di sini tapi saya coba dengarkan rekamannya. Roh mengurai kekusutan. Itu kata-kata yang baru pertama kali saya dengar. Yang saya tahu dari cerita Daniel adalah roh spirit yang luar biasa, spirit of excellence. Nggak pernah saya dengar ada roh yang mengurai kekusutan, itu baru pertama kali saya dengar. Dan saya percaya kalau kita berjalan dalam tuntunan ini, Tuhan akan berikan hikmat supaya kita bisa mengurai kekusutan. Kekusutan dalam pekerjaan, kekusutan dalam rumah tangga mungkin, kekusutan dalam keuangan. Saya percaya kalau ada hikmat, harapanmu tidak akan pernah hilang. Apabila kita hidup dalam tuntunan ilahi, maka Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Seperti Elia dan Elisa. Seperti Musa dan Yosua. Ayat tadi, lagu tadi berdasarkan cerita bangsa Israel. Ya, ketika itu ada setelah lembu emas, Tuhan tuh kayak ngambek gitu loh. Karena bangsa Israel tegar tengkuk. Ya. Dan Musa hanya bilang, Tuhan saya mau jalan kalau Tuhan suruh saya jalan. Saya tidak mau berjalan kalau Tuhan tidak suruh saya berjalan. Itulah dasar dari lagu tadi keluar. Oke, selanjutnya yang kedua. Mana tadi yang Zakaria mah? Ini. Oke, ketukar. Zakaria. Lukas 1 ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan yang tidak bercacat. Hal kedua, hal pertama yang saya pelajari dari Zakaria dan Elisabet adalah mereka hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Artinya benar-benar murni. Wah, ini memang sulit ya buat kita. Tapi saya percaya kalau kita hidup benar dan saleh, upahnya itu besar. Yang kedua, Zakaria dan Elisabet adalah orang yang setia melayani. Seperti Ciuli, seperti Kohokseng, seperti mama saya mungkin, seperti Kak Oci. Mungkin di sini ada banyak saudaraku yang sudah melayani Tuhan puluhan tahun, cincing dan lain sebagainya. Setia melayani. Lukas 1 ayat 9. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Jadi saya baru tahu bahwa imam yang boleh masuk itu harus diundi. Tidak ditunjuk minggu depan kamu ya, 2 minggu lagi kamu ya. Kalau kita kan sekarang gitu ya. Minggu ke-1 yang main keyboard, yang main bass, yang main drum, semua ada sampai 1 bulan. Kalau imam zaman dulu tidak. Mereka melayani berdasarkan undian.
Dan harus melayani pada saat itu juga. Untuk bertemu dengan menjadi imam, menjadi perantara. Dan tahukah Bapak Ibu, zaman dulu nggak kayak sekarang. Zaman dulu begitu hidupnya tidak benar, bisa mati di dalam. Karena saking kudusnya hadirat Tuhan. Saya melihat mereka setia melayani dan mereka tuh karena hidupnya benar, ya, kapanpun dibutuhkan, mereka bisa masuk, mereka bisa melayani. Hal yang gak gampang Bapak Ibu. Menjaga kekudusan, menjaga kesucian sebagai seorang imam, ya, supaya tetap layak untuk melayani. Setia. Ya. Selanjutnya. Saya balik ke poin yang kedua tadi, harus salah saya, ya. Selanjutnya kita belajar dari gembala. Nah, gembala cuma 3 aja, orang Majus, Zakaria, dan Elisabet. Oh ya, upah dari kesetiaan dan kesalehan dari Zakaria dan Elisabet, mereka yang sudah bertahun-tahun memohon, berdoa supaya punya anak. Akhirnya Tuhan gak tahan. Dan malaikat datang kepada Elisabet, kemudian Elisabet pun mengandung. Bahkan Yohanes itu menjadi jalan pembuka untuk Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Karena lahirnya Yohanes dulu, betul ya Kak ya? Yohanes dulu, Yohanes Pembaptis. Untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Jadi saya percaya kalau kita setia melayani, kita setia, kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan jawab, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan berikan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi yang pertama apa? Tuntunan ilahi. Yang kedua kita belajar dari Zakaria dan Elisabet, bagaimana hidup saleh dan setia. Setia melayani. Meskipun mungkin capek ya melayani kayak kemarin Natal gitu ya, Firna, Ciliani, seminggu bisa beberapa kali, setia. Guru sekolah minggu juga mungkin ya menghadapi anak-anak yang lari sana lari sini, setia. Saya percaya upahnya Tuhan akan sediakan. Ya. Gembala buat saya ini sederhana lah. Orang yang sederhana, ya kita baca Matius 2 ayat 6. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggalakkan umatku Israel. Gembala menggambarkan kesederhanaan. Saya percaya ini berhubungan kalau kita tarik ke zaman sekarang. Kita tarik dengan gaya hidup. Ya, gaya hidup kita. Ya. Tahun depan bukan tahun yang mudah. Tapi saya percaya kalau kita diberikan hikmat. Kita bisa mengatur segala sesuatu dengan baik. Ingat tadi hikmat untuk mengurai kekusutan. Ya. Kusut juga sih kalau gaji misalkan tidak besar. Kusut kan? Kusutnya kemana? Ini mesti dibagi-bagi nih. Tapi saya percaya kalau Tuhan kasih hikmat. Ya. Gaji atau pendapatan yang kita punya kita urai. Oh ini buat ini buat ini, buat ini. Selamat juga kok tiap bulan Bapak Ibu. Selamat juga. Ya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari sosok gembala? Gembala adalah orang yang sederhana. Ya. Mungkin tidak terpelajar, beda dengan orang Majus. Tidak terpelajar. Tapi yang saya pelajari dari gembala adalah mereka begitu dapat berita, mereka langsung pergi. Mereka percaya. Meskipun malaikat bilang bayinya dalam palungan. Kan raja tapi dalam palungan ya. Mungkin orang biasa juga akan berpikir itu raja tapi kok lahirnya di palungan ya. Ini benar gak ya? Benar gak ya? Tapi yang saya lihat gembala itu tulus. Mereka langsung dari di firman Tuhannya katakan mari kita lihat. Mari kita lihat. Langsung detik itu juga mereka imannya itu percayanya itu timbul segera. Percaya langsung mereka mencari bayi Kristus. Dan mereka bisa sama-sama untuk menyembah bayi Yesus. Itu soal gembala ya. Tidak kebetulan bahwa Yesus pun lahir di Bethlehem. Kota yang kecil. Mungkin tidak diperhitungkan. Tapi dari itulah menggambarkan kesederhanaan. Sesuatu yang mungkin hari ini kita belum punya hal yang besar gitu ya.
Dalam hal pelayanan, dalam hal pekerjaan, apapun. Mungkin kita punya cita-cita tahun depan saya pengen bikin sesuatu, tapi aduh gimana ya sumber dayanya dan lain sebagainya. Mulailah dengan kesederhanaan. Saya percaya Tuhan akan bukakan gitu loh. Sesuai dengan kapasitas Bapak Ibu Saudara sekalian masing-masing. Ya, Tuhan akan buka jalan. Tapi ya mulailah dulu dengan apa yang ada gitu loh. Ya, yang paling gampang mungkin jualan makanan dan lain sebagainya. Yang penting ada kesehatian. Suami istri, yuk ini kita tahun depan bukan tahun yang mudah, kita harus cari tambahan, kita gimana ya? Ngobrol, temukan kesepakatan, mulai dengan hal yang sederhana mungkin, tapi yakin, percaya Tuhan akan buka jalan. Oke? Kemudian siapa lagi? Daud. Daud juga orang yang sederhana Bapak Ibu. Daud orang yang terkecil, adik yang terkecil. Firman Tuhan katakan pipinya masih kemerahan. Di sini yang kemerahan siapa ya pipinya ya? Yang kira-kiranya? Hah? Oh enggak lah ini udah yang mungkin JJ gitu ya. Hah? Kayaknya masih imut-imut gitu ya. Mukanya kecilan lah Ci. Tapi firman Tuhan katakan Daud ini masih kemerahan. Pipinya itu masih lucu gitu loh. Tapi dia punya keberanian. Dan dia mulai dari hal yang sederhana. Ketika dia dipakaikan baju perang, baju jirah. Ya, kalau kita gambarkan itu kan sesuatu yang besar, mewah, berat gitu ya. Tapi Daud memilih untuk membawa sesuatu yang ringan. Dia hanya bawa umban dan batu. Ya. Batu ini sederhana kan, bisa didapat di mana aja, di kali, di jalan dimanapun. Sederhana. Tapi ketika di tangan orang yang tepat dan tepat pada sasaran. Oke Mike, thank you Mike. Nancap, hasilnya luar biasa. Yuk Bapak Ibu mulai dengan hal yang sederhana. Di tahun yang ke depan ini, ya apapun yang bisa kita kerjakan. Adik saya, WO, wedding organizer, cukup lumayan, ya. Tapi ketika pandemi, dia harus menggaji sekian orang pegawai dan dia lakukan apa? Dia jual open PO, namanya laku ras, singkatan dari laku keras. Dan memang laku keras, saya harus akui, laku keras. Dia cuma mendatangkan makanan dari Bali. Itu bayangin Bapak Ibu, jual babi guling bisa 1.200 pouch dari Bali dalam kondisi pandemi. Datangkan langsung dari Bali pakai pesawat awal-awalnya. Pakai pesawat, terima di Jakarta, masuk karantina, ya kepaksa ya. Beresin koordinasi, keluar. Jualan nasi gudeg dari Jogja langsung. Gudeg apa? Bu Pini, banyak lah pokoknya. Gudeg-gudeg ya. Pertama ke Bali, ke Makassar, ke Palu, makanan Medan, makanan Palembang. Dan dia bisa hidup. Mulai dengan yang sederhana. Saya emang gila juga sih. Maksudnya dia tuh bisa switch gitu, cepat. Sederhana, jualan makanan, open PO. Tapi kalau dijalani dengan sungguh-sungguh, ya jualan babi guling 1.200 ya hitung aja lah. Dan buktinya dia bisa hidup selama masa pandemi. Oke, nah ada yang terakhir yang mau saya sharingkan. Karena tadi Mike sudah kasih kode dan saya minta, Mike kasih kode ya Mike, 15 menit lagi Mike. Oke, ini yang saya biasa lakukan dengan istri saya setiap tahun. Saya suka bikin resolusi. Kita baca yuk, Filipi 4 ayat 6. Saya sengaja nggak tuliskan supaya Bapak Ibu bisa baca. Di tabnya masing-masing, kasih tanda, kasih ciri, kasih marka apapun itu. Ya. Filipi 4 ayat 6. Sudah ketemu? Katakan yes. Yang sudah ketemu katakan yoi. Biar gak ngantuk. Oke, Filipi 4 ayat 6. 3, 2, 1. Janganlah. Hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala permohonanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ya cukup sampai situ. Oke, saya baca sekali lagi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini yang saya pelajari dari mama saya.
Gak apa-apa ya. Ini adalah tulisan mama saya diam-diam foto. Maaf ya, tulisannya nggak kebaca memang karena jauh. Atau mungkin di sini bisa kebaca ya. Ini tulisan mama saya bertahun-tahun. Mama saya orang sederhana. Tapi puji Tuhan, mama saya punya iman yang besar buat anak-anaknya. Dia tuliskan setiap tahun. Meskipun sederhana, dalam kertas, secari kertas. Dia simpan di dalam Alkitab. Dan tidak pernah hilang sampai detik ini. Dari tahun ke tahun, ini hanya sebagian yang saya foto. Karena ya ini buat dokumentasi aja. 2021, ini ada pointernya gak ya? Oke. Ini tahun 2021. Yang terbaru, itu tahun 2012. Mana lagi ya? Ini tahun, ini bertahun-tahun. 2012 ya. Ini yang mama saya tuliskan setiap akhir tahun. Untuk bekal tahun depan. Saya bacakan ya. Apa-apa ya Mah, jadi berkat. Saya bacakan. Sedikit aja. Ini yang tahun. Nah ini nih, tahun ini kok. Tahun 2012. Irwan dan Erwin dapat jodoh. Wow. Didoakan loh dapat jodoh. Karena waktu saya mau belum menikah. Akhirnya saya sudah menikah, punya anak. Adik saya juga udah punya anak juga. Irwan punya usaha sendiri. Waktu itu saya masih kerja dan akhirnya saya punya Masaru. Kemudian Erwin IO-nya ada 75 klien. Dalam setahun. 75 klien itu besar loh untuk sebuah WO. Karena kenapa? Minggu aja cuma 52. Berarti artinya mama saya minta supaya adik saya ada kerjaan tiap minggu. Detil. Rumah Haji Kia laku. Sekian gitu ya. Kemudian Mas Haru omsetnya sekian. Punya mobil. Waktu itu mama saya berdoa seperti itu. Kemudian mama saya juga ada janji. Janji tiap siang berdoa. Janji setiap pagi baca firman Tuhan, menolong orang miskin, menengok orang yang sakit, memberi perhatian, membawa jiwa kepada Tuhan. Itu janji mama saya. Kemudian di tahun 2021 nih yang terdekat. Irwan, Erwin, Testimo, semua disebutin. Cucu-cucu semua sehat. Ya, melayani orang yang sakit. Kemudian Maria menikah. Jadi maksud saya gini loh, kalau kita punya permohonan, tuliskan dengan detil. Erwin berjodoh sama Tasya dan dilamar. Tuh, detil banget. Ya. Irwan punya rumah, Mas Haru TKI omset sekian, Erwin. Ya, kemudian ya tadi Maria itu adik saya yang sekarang juga melayani tempat ini. Meskipun bukan adik secara kandung, tapi mama saya sayang. Dan dia tuliskan mimpinya buat semua anak-anaknya. Ya. Resolusi. Ini resolusi saya nih. Ya, punya gaya hidup yang sehat secara roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh jalan minimal 30 menit. 3 kali per minggu. Udah saya jalanin. Bisa. Kemudian masuk kamar jam 23. Bangun tidur jam 6. Bisa. No gadget dalam kamar. Sulit, suka rada melanggar. Ya. Kalau yang belum, tuliskan lagi tahun depan. 4, kurangi makan makanan tidak sehat. Indomie maksimal 2 kali dalam per bulan. Saya masih melanggar. Karena kenapa kalau saya habis catering ya, ada babi, ada sapi, ada ikan, dan semua saya nggak mau makan. Saya cuma pengen pulang, makan Indomie, udah itu aja. Jadi ini suka rada melanggar ini kalau ada event. Ya, tapi saya tuliskan. Kemudian apa ya? Kurangi makan gula, terus soft drink saya udah enggak. Termasuk apalagi ya, MSG masih rada susah kalau makan keluar. Perbanyak minum air putih, kemudian kalau jiwa baca buku, kalau roh apa gitu ya. Terus ini nih, mulai mengenalkan Keira dan Kaleb, anak-anak saya, doa dan pujian penyembahan. Kemudian mengajarkan untuk menghormati Tuhan. Mulai mengenalkan komunikasi yang baik. Belajar shake hand, belajar menyapa, belajar hai, terima kasih. Ya, kita ada satu lagu dari Naura, ini boleh banget di-download. Bagus banget, 4 kata ajaib. Ya, mengajarkan bagaimana anak-anak berterima kasih, maaf,
Apalagi ya? Ya itulah pokoknya Naura boleh dicari, minta tolong. Kita kenalkan. Keira belajar membaca firman Tuhan, mengenalkan Keira untuk mulai melayani Tuhan. Puji Tuhan kemarin Natal, Keira lebih sibuk dari bapaknya. Aduh latihannya, tok. Aduh, tapi apa? Saya sukacita, saya antar. Karena ini doa saya. Saya antar dengan sukacita anak saya latihan. Ya, meskipun mama saya juga ngantar jadinya. Ya, kita kalau pergi serombongan pokoknya ngantar Keira doang latihan. Tapi itu doa kita. Tulis dengan detail. Ya, value keluarga saya apa? Ayat keluarga saya apa? Saya punya ayat keluarga ini dari Kak Oci waktu saya menikah. 2 Samuel 7 ayat 29. Kiranya engkau sekarang berkenan kepada keluarga hambamu, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya Tuhan Allah. Engkau sendirilah yang ada, oleh karena berkatmu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Ini saya catat semua. Di mana kalau mama saya di kertas, diselipkan di Alkitab karena dia baca Alkitabnya pakai Alkitab. Tapi Bapak Ibu mungkin pakai Alkitab sekarang. Ada note, tuliskan. Intinya yang bisa Bapak Ibu baca kapanpun. Tapi tuliskan. Mumpung sekarang masih tanggal 18. Masih ada waktu 12 hari, renungkan. Ya, kalau saya biasanya saya punya resolusi pribadi, nanti Yung juga istri saya punya resolusi pribadi, kita gabung. Supaya jadi resolusi bersama untuk keluarga kita. Dan saya percaya Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Keinginanmu loh. Boleh, mama saya tadi tulis Irwan Erwin punya jodoh. Secara detail. Cucu-cucu semua sehat. Mas Haru itu rumah makan kita kecil. Omsetnya sekian, dituliskan. Dulu awal tahun 2012 omsetnya 1 juta per hari. Itu cukup besar untuk tahun 2012. Naik terus. Dituliskan. Yang sudah contreng, yang sudah checklist, yang sudah kasih tanda. Yang belum, masukin lagi ke tahun depan. Supaya jadi doa kita. Tadi Calvin tambahan. Ngurusin badan, siapin nanti gue masukin. 2023, tadi Calvin udah ngomong. Oke, siap. Mudah-mudahan nanti kita 2000 terakhir ya kita timbang berapa. Kemudian segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Memohon. Seringkali kita memohon tapi gak ditulis. Hanya jadi kalau gak ditulis itu kayak semacam bayang-bayang aja, angan-angan aja. Yang saya mau, yang saya encourage Bapak Ibu adalah tulis. Jangan cuma di pikiran. Saya pengen punya rumah tapi di pikiran aja. Tuliskan aja gak apa-apa. Bahkan saya pernah menulis, tapi saya gak tuliskan di sini. Resolusi saya tahun 2022, saya ingin memperbaiki hubungan dengan seseorang. Gak usah saya sebutkan. Memperbaiki hubungan dengan seseorang, saya tuliskan namanya. Hari ini berhasil? Belum Bapak Ibu. Tapi ada kemajuan. Kalau dulu skala misalkan 4 atau 3, sekarang ada kemajuan 6. Lumayan. Belum berhasil, tulis lagi buat tahun depan. Saya berharap hubungan saya dengan orang tersebut lebih baik. Hubungan saya, maksudnya saya dan istri saya dengan orang tersebut lebih baik. Saya tuliskan, termasuk soal hubungan. Istri yang belum menikah, Mike mungkin, tuliskan Mike, Ferry Otong, tuliskan, ya kriterianya apa, tapi jangan berat-berat Mike. Tong, jangan berat-berat. Oke ya, tapi tuliskan resolusinya apa yang mau kita capai. Saya berharap apa yang saya sampaikan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita mau masuk tahun 2023 dengan penuh keberanian, dengan rasa syukur ya, karena saya percaya Tuhan sudah memberikan hikmat untuk mengurai segala kekusutan. Dan kita akan ketemu di akhir tahun 2023, kita akan ketemu lagi semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, kita bangkit berdiri, kita mau baca satu ayat terakhir sama-sama. Paslah. Nah, kita akan baca sama-sama lagu ini. Para pemain musik mungkin bisa maju ke depan, pemain musik. Bisa dicari ayatnya, di save. Ada beberapa tadi yang saya minta Pak Ibu save dari mulai lagu ya. Lagu sederhana. Tapi saya percaya itu akan jadi kekuatan buat kita. Ada beberapa ayat
Semoga bisa memberkati Bapak Ibu. Dan oke, kita akan baca satu ayat terakhir. Kita akan baca 2 kali supaya jadi rema, menjadi kekuatan buat Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menapaki tahun 2023. Kita baca 3, 2, 1. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab Bapak Ibu semua lebih daripada pemenang. Amin. Kita baca sekali lagi ayat ini. Yesaya 41 ayat 10, oke? 3, 2, 1. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus buat tahun 2022 yang sebentar lagi kami akan lewati. Kami percaya anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan akan Tuhan lanjutkan di tahun 2023. Dunia boleh berkata, tahun yang berat, tahun yang tidak mudah, penuh dengan kekusutan, penuh dengan resesi. Tapi kami percaya anak-anak Tuhan sudah diberikan hikmat untuk mengurai semua kekusutan yang ada. Kekusutan dalam pekerjaan, kekusutan dalam ekonomi, kekusutan dalam kesehatan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya jemaat-Mu yang ada di tempat ini hari ini mempunyai kekuatan yang baru. Dia tidak akan menjadi lelah, dia tidak akan menjadi lemah karena Tuhan sumber kekuatan. Terima kasih Bapa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima serah kemenangan darimu. Mari jemaat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya. Bapak Ibu yang hadir sekarang, kemenangan dari Bapak Ibu yang hadir hari ini dengan suami istri atau juga dengan anak-anak. Kalau anak-anaknya masih sekolah minggu nggak apa-apa, di sekolah minggu aja. Tapi kalau yang Bapak Ibu hadir dengan suami istri, pegang tangan pasanganmu, berdoa sama-sama. Saya percaya kalau suami istri sepakat, Tuhan akan turunkan berkat. Sepakat. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 133, kalau hidup rukun, urapan akan mengalir. Pegang tangan pasanganmu, boleh peluk juga boleh. Doa bersama-sama sebelum kita meninggalkan tahun 2022, masuk ke tahun yang baru. Berdoa minta hikmat Tuhan, minta kesehatian, minta kesepakatan. Katakan, Tuhan aku butuh Engkau. Tuhan aku gak mau berjalan tanpa Engkau Tuhan. Aku gak mau melangkah kalau Tuhan gak suruh melangkah. Aku gak mau melangkah kalau Tuhan gak ada di depanku. Aku gak mau melangkah, aku gak mau pergi kalau tiang awan itu tidak berjalan di depanku. Minta tuntunan ilahi. Minta kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini kau mengalami kekusutan, keuangan, pekerjaan, apapun, saya percaya Tuhan sudah memberikan hikmat. Tuhan akan memberikan tuntunan ilahi.
Kalau engkau ada anak-anakmu, tumpang tangan. Berkati anak-anakmu. Supaya anak-anakmu berbeda dari yang lain. Punya roh yang luar biasa seperti Daniel. Dan saya percaya kita akan meninggalkan tahun 2022 dengan kemenangan. Dan kita akan masuk tahun 2023 dengan anugerah dan kasih setia Tuhan. Yang memampukan kita berjalan melewati segala tantangan. Terima kasih